Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, kondisi pandemi belum juga akan berakhir. Salah satu sebab memang ada varian baru yang muncul terus. Tapi sebab utama adalah ketidakmampuan kita untuk disiplin masyarakat, bahkan kadang mungkin juga saya dan saudara. Saudara, memang sifat ndablek, tegar tengkuk, keras kepala, atau ngeyel itu menjadi ciri khas manusia, bahkan kita barangkali. Sehingga Sultan sampai mengatakan, kalau memang ngeyelan ya sudah, terpaksa lockdown katanya untuk DIY. Karena sudah jelas korban berjatuhan, bahkan adik Engkang Sinuwun juga telah tiada karena virus ini. Saudara-saudara, sifat keras kepala, ndablek ngeyelan ini menjadi penghalang utama. Oleh sebab itu dalam RHI kali ini saya mau mengajak kita untuk membahas tentang bagaimana menghadapi dan bagaimana merubah keras kepala, tegar tengkuk atau ngeyelan ini. Dan saya berharap bagi saudara yang mau merubah diri sendiri, karena yang merubah bukan orang lain, tentu diri kita sendiri, maka ini akan menjadi berkat untuk kita. Tapi bagi yang tidak, ya ini tidak ada maknanya sama sekali. Apalagi mengikuti RHI saja tidak pernah misalnya. Tapi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki kerinduan untuk hidup lebih baik di hadirat Allah, dalam menjalani kehidupan yang penuh kesulitan ini, maka RHI saat ini akan menjadi berkat untuk Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menurut catatan ada 9 ciri orang yang tegar tengkuk, keras kepala, ngeyelan, ndablek, atau apapun istilahnya. Yang pertama adalah tidak sabar, tidak sabaran. Orang yang keras kepala cenderung tidak sabaran menghadapi apapun, dan dia akan jatuh pada banyak masalah karena hal ini, tidak sabaran. Ketidaksabaran itu menjadi persoalan yang satu persatu terus tidak akan pernah selesai sepanjang hidupnya. Ciri yang kedua adalah suka memerintah dan mengontrol. Suka memerintah dan mengontrol. Ini juga ciri keras kepala. Dan dia ingin semua dituruti, maka dia mengontrol. Harusnya begini dong, harusnya begini dong. Lalu memerintah, harus kamu begini. Ya. Ciri yang ketiga yang ditulis untuk yang keras kepala adalah memiliki kemauan besar untuk menyelesaikannya sendiri. Sebetulnya ini tidak terlalu salah, tapi kalau kemauan ini kelewat besar, ini menjadi masalah. Dan banyak juga yang seperti itu terjadi. Yang keempat adalah tidak mau dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Nah, ini juga masalah. Sebab kalau dia tidak ingin belajar pada siswa ujian, nah itu kan masalah. Lalu akhirnya ya masalah gitu. Banyak anak-anak yang pandai, mahasiswa yang pandai, tapi keras kepala dan tidak segera lulus. Karena apa? Karena ya itu tadi, iklimnya ngot-ngotan. Kalau dia pengen belajar, kalau enggak. Nah ini persoalan ya tidak mau melakukan yang tidak diinginkannya. Sedangkan yang kelima adalah
memiliki keyakinan yang kuat pada dirinya. Itu yang kelima. Dan itu dalam tahap tertentu sebetulnya bagus ya. Tapi kalau itu sudah berlebihan keyakinan kuatnya, nah itu akan menjadi, yaitu tadi, menjadi tegar tengkuk atau keras kepala. Yang keenam adalah mudah marah. Ini gampang ditebak. Mudah marah, cenderung mudah marah, menyalahkan bisa orang-orang di sekitarnya, ayahnya, ibunya, temannya, bahkan binatang piaraannya pun bisa jadi tertuduh gitu. Pokoknya mudah marah gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, suka berdebat. Bukan diskusi, suka berdebat. Pokoknya suka berdebat. Ada apa dia terus kemudian cepat berdebat, menanggapi dan berdebat. Kemudian yang kedelapan, susah untuk mengalihkan dan mempengaruhinya. Mengalihkan tujuannya, mempengaruhi supaya baik. Sulit sekali. Kalau dia sudah punya keinginan, dia keras kepala, oh itu. Kalau dia yakin ke sana, oh itu. Dan tidak peduli dengan yang lain. Nah, ini juga jadi problem. Sedangkan yang ke-9 itu adalah dia cenderung berpikir di luar kebiasaan. Pada tahap tertentu hal ini juga cukup baik, tapi kalau itu sudah hal-hal yang prinsip dan selalu begitu, itu menjadi masalah. Nah, itu 9 ciri orang yang keras kepala. Setelah kita akan membaca Alkitab, kita akan mencermati tentang hal ini, saudara-saudara, yaitu dari kitab Yesaya pasal 48. Yesaya pasal 48. Saudara cermati dan saya akan bacakan buat kita ayat ini, terutama ayat 4, tapi juga kita akan cermati. Oke. Yesaya 48, saya akan membaca ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Yesaya 48 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dulu sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung batangku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Demikian firman Tuhan, Yesaya 48 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Saya akan ulang baca ayat yang ke-4. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Saudara yang terkasih, nubuat Yesaya dalam Yesaya 48, saudara bisa membaca itu Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik terjadi. Dan Tuhan mengingatkan sebelum terjadi, pada saat terjadi, dan ketika akan terjadi. Kenapa? Diulang-ulang. Dikatakan pada ayat 4, ya karena umat pilihan itu keras kepala, tegar tengkuk, dan kepala batu. Ada 3. Tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Ini udah ngeyelannya pol, saudara. Dan ini yang diingatkan Tuhan.
Yang menarik adalah Tuhan penuh kasih dan terus mengundang umat pilihan untuk datang dalam pertobatan. Jadi umat pilihan itu ada karena kasih Tuhan, bukan karena dia baik, tapi karena kasih Tuhan. Dan umat pilihan ini nanti tetap dikasihi dan disertai. Allah Maha Kasih sampai pada detik tertentu di mana nanti zaman penghakiman atau kiamat tak lagi orang bisa bertobat. Sekarang jika masih hidup kita masih bisa bertobat. Saudaraku, bagaimana menghadapi orang seperti ini? Kita sudah tahu ciri-cirinya tadi ya. Tidak sabaran, lalu yang terakhir tadi gampang marah, suka berdebat, dan seterusnya. Ya, saudara lihat ini, saya tulis ulang di sini. Nah, ini 9 cirinya kan? Tadi ya, ini 9 ciri. Ya, lalu bagaimana menghadapinya? Ini tidak bisa disembuhkan kecuali dari dalam diri orang itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi tidak mungkin ada orang luar yang simsalabim lalu sembuh, nggak bisa. Harus dari diri sendiri. Itu pertama. Kedua, yang bisa adalah Tuhan melalui karya Roh Kudus-Nya. Ada seorang yang benci orang Kristen, saudara-saudara, namanya Paulus. Sebelumnya namanya Saulus ya. Dia benci dan dia menganggap orang Kristen itu kafir. Orang Kristen harus dibinasakan. Wah, darahnya halal. Wah, ditangkap, dipenjara, dibunuh. Nggak ada yang bisa ngasih tahu dia. Nggak ada. Tapi Roh Kudus yang menyadarkannya. Sudah tahu kan kisahnya Saulus? Lalu dia jatuh dari kudanya karena ada sinar yang menyala terang sekali, dan dia silau dan jatuh, dan dia lalu buta, kemudian disembuhkan dan dipulihkan, dan Saulus diubah namanya menjadi Paulus. Dulu anti Kristus, anti orang Kristen, kemudian menjadi rasul dan pekabar Injil yang luar biasa. Jadi yang pertama diri sendiri yang menyembuhkan, yang kedua adalah Roh Kudus. Yang ketiga, dalam rangka yang pertama dan kedua, maka saya dan saudara-saudara bisa berperan untuk tetap mendoakannya. Ada seorang tokoh ya yang sudah jauh dari Tuhan, tapi ibunya mendoakan terus ibunya. Ibunya namanya Monica. Ya. Dan Agustinus, anak muda yang pintar dan sedang lupa ini, itu didoakan ibunya. Singkat cerita, doa ini yang dijawab Tuhan. Jadi hanya ada 3 syarat, saudara. 1, dirinya sendiri. 2, Roh Kudus atau Tuhan yang bertindak. Yang ketiga, kita memohon dalam doa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam keluargamu ya, yang masih tegak tengkuk, yang tidak bisa dilo dan keras kepala, di Alkitab dikatakan kepala batu kata dia. Jalan keluarnya cuma 3 itu. Dia sendiri, Tuhan, atau kita yang dukung doa. Nah, oleh sebab itu dalam renungan hari ini saya mengajak, mari kita mengasah kepekaan kita dan mohon kekuatan Tuhan supaya kita diberi kesabaran. Sebab kadang-kadang kita mau ngalahkan orang keras kepala, sementara kita keras kepala. Keras kepala dengan keras kepala, nggak rampung, nggak selesai, saudara. Oleh sebab itu, hari ini sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita belajar dan biarlah Roh Kudus yang berkarya. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk dipakai sebagai alat-Mu, mempengaruhi orang-orang sekitar kami, orang yang kami kasihi, dengan penuh kesabaran meskipun dia keras kepala. Tuhan, berkati dia dengan kesadaran. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong menyadarkannya, karya-Mu Roh Kudus yang bisa menolong secara langsung. Terima kasih untuk firman hari ini. Semoga kami dimampukan untuk berkarya menghadapi orang-orang yang keras kepala, atau jangan-jangan kami sendiri yang keras kepala. Semoga kami dimampukan untuk berefleksi
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.